Sudah dalam catatan sudah dalam proses ke angka 3.000 distribusi. Kemudian kalau dihitung dalam bentuk kilo ya, kilo mungkin sudah mungkin 4-5 ton kali ya. Subhanallah. Mungkin ya, yang sudah sampai ke konsumen. Itu madu, Ustaz? Iya, madu Mas. Madu 4-5 ton, bro. Itu ya, kalau diisi ke dalam bak mandi itu tolak dalam madu. Oke, berjumpa kembali di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Nah, kali ini alhamdulillah saya masih dapat dipertemukan dengan orang-orang yang cerdas dan waras di luar batasnya. Bersama saya sudah hadir, saya sulit menyebutnya, pengusaha atau pendidik atau dosen atau ustadz, saya kurang tahu. Hari ini kita ulik bersama siapakah tokoh yang akan saya ajak bicara hari ini. Nah, teman-teman, di hadapan saya sudah ada Al Ustadz Maulida Mustado, ya Ustadz ya, benar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Beliau ini memang bawaannya memang lembut teduh pokoknya, biar beda sama saya meledak-ledak hari ini. Ustadz, selamat datang di konten Batas Suara Ustadz. Saya manggilnya Ustadz nggak apa-apa ya Ustadz? Memang nyamannya manggil Ustadz. Siap. Nah, di Batas Waras ini kami sifatnya belak-belakan dan terbuka, tidak ada unsur yang ditit. Oke. Jadi izinkan kami hari ini untuk mengulik siapakah Anda pada hari ini, biar penonton juga tahu, oh ternyata Pak Maulida ini seperti ini. Nah, teman-teman cukup tahu untuk di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Pak Maulida sebagai status dalam struktural itu juga termasuk karyawan di salah satu universitas negeri yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, benar ya Pak Ustadz ya? Di sisi lain, dia juga seorang mahasiswa S3. Oke. Yang ketiga, di sela-sela kesibukannya masih sempat-sempatnya jualan madu. Nah, ini kenapa? Ada apa dengan madu? Ini menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini. Ada apa dengan madu? Oke ya. Ustadz, kita to the point. Kenapa sih memilih usaha madu dengan posisi pekerjaan yang sudah nyaman, terus sebagai mahasiswa S3, kenapa memilih madu? Kenapa nggak properti? Kenapa nggak mobil? Atau kenapa tidak ya yang lain-lain, Ustadz? Kenapa? Ada apa dengan madu? Sebenarnya prinsip pertamanya adalah ingin mensyiarkan sunnah ya. Mengenalkan sunnah, dan sunnah itu nikmat. Oke. Mengenalkan sunnah dan sunnah itu nikmat ya. Maka jatuh hatilah dengan madu gitu ya. Kalau sunnah-sunnah yang lain mungkin agak susah ya kita mendakwahkan. Tapi kalau sunnah madu ini cukup mudah, karena sudah tidak bisa dibantah lagi khasiatnya, kemudian turun temurun dari para nabi dan sampai saat ini. Artinya itu, jadi memang tujuan pertamanya adalah mensyiarkan sunnah yang nikmat. Itu alasan kenapa Pak Ustadz memilih jualan madu ya. Kalau bicara sunnah dan nikmat, kan kurma juga nikmat nih. Susu kambing juga nikmat, air zam-zam juga nikmat. Kembali lagi, kenapa harus jatuh cintanya ke madu? Dan yang sedang kita branding betul memang dalam 2 tahun ini madu, Mas Yohan. Zam-zam, kurma kita juga menyediakan. Ada juga, diborong semua. Ya. Ada, jadi tapi memang untuk kurma kita yang kualitas nomor 1, Mas Yohan ya. Kemudian zam-zam juga memang zam-zam yang berbarcode dari Arab Saudi. Jadi memang yang kita sedang branding dalam hampir 2 tahun ini memang madu dulu satu-satu. Jadi supaya orang mengenal, nggak artinya nggak kapok, nggak was-was cari madu itu dulu. Itu dulu yang penting. Artinya satu-satu dikenalkan, madu dikenalkan sampai tuntas, baru next step kurma. Dikenalkan lagi sampai tuntas. Dan alhamdulillahnya kurma bulan puasa yang lalu kita habis hampir 100 kilo, Mas. Subhanallah. Itu kalau dihitung per biji berapa banyak? Ya, maksudnya
kurma Nabi, kurma Ajwa, kurma Rasulullah itu sampai sekarang orang masih nyari. Dan orang sudah mulai terbangun mindset nyari kurma Ajwa, kurma kualitas nomor 1 ke masjid. Gitu. Sama juga dengan madu itu. Masjid Agung Al-Hikmah ya Ustaz ya. Gitu. Nah, begini Ustaz. Kan timbul spekulasi di masyarakat begini. Ini orang kok tamak sekali ya? Sudah kerja, S3, mahasiswa, masih lagi mau jualan. Sebenarnya di balik itu semua apa visi misi Ustaz? Kalau dibilang tamak sih mungkin tidak ya. Kan berandai-andai, ini kan netizen banyak nih. Saya mewakili yang terburuk aja deh. Ya, kalau berbicara tamak sih mungkin tidak ya. Artinya kan memang ketika ada kesempatan kenapa tidak? Gitu. Toh terbuka untuk semua orang. Gitu. Terbuka, dan yang paling penting tidak menyakiti orang, tidak menzalimi orang, halal dan berdagang sunnah. Tidak nipu Ustaz. Itu yang penting. Itu yang paling penting Mas Yohan. Apakah ada cerita Ustaz? Cerita yang membuat ini kayaknya gua jualan madu nih. Apakah ada momentum? Kan tentu dalam dunia bisnis ada momentum. Saya juga pernah dulu jualan es durian. Siap. Momentumnya gara-gara durian banyak tapi nggak tahu mau diapain gitu kan. Momentumnya durian banyak nggak tahu diapain, saatnya jualan es durian. Nah, untuk madu ini momentum apa yang menjadikan seorang Maulidah Mustado, mohon maaf Ustaz, seorang Maulidah Mustado, kita jualan kurma, jualan madu gitu. Gini, karena kebetulan kita punya kawan sejawat yang dulu sama-sama di pesantren, itu merintis usaha madu ini dari tahun 2014. 2014, dan sumbernya jelas. Kemudian kalau dalam istilah hadis tuh silsilah sanad ya. Sanadnya jelas. Gitu. Sama juga nasihat dari Dr. Zaidul Akbar, beli madu nih yang penting sanadnya. Kalau takut sanad, pergi ke hutan, orang panen, beli madu. Langsung. Itu nggak ragu lagi keasliannya. Kalau untuk madu sekarang kan orang untuk ke hutan berat nih. Dan apalagi kita harus ke Sumatera mau cari madu yang asli. Maka yang penting salah satunya kata Dr. Zaidul Akbar itu sanad madu tersebut harus jelas. Dan untuk madu yang Ustaz jual ini sanadnya jelas atau tidak? Sangat jelas. Seberapa jelas maksudnya? Jelasnya seperti ini Mas Yohan. Ketika panen kita share, ketika packing kita share, kan semua sebar terbuka sekarang. Zaman gunanya media sosial itu sebetulnya untuk menyampaikan kepada konsumen kita bahwa yang kita jual ini loh. Makanya prinsip kita tuh dipanen, diperas, di packing, di share kan gitu. Nggak banyak macam-macam. Artinya sebelum beli orang bisa tahu nih sumbernya dari mana, prosesnya seperti apa, sampailah ke tangan pembeli seperti itu. Begitu. Nah, dengan terbuka seperti itu tentu secara tidak langsung Ustadz juga membuka kepada pesaing. Gini cara lu jualan. Mungkin dia pelan-pelan, mungkin menikung dari belakang atau menusuk dari belakang. Artinya apakah konsekuensi itu Ustadz sudah siap? Dalam prinsip rezeki itu usaha boleh sama, usaha boleh ditiru, tapi rezeki tak pernah sama. Ini nih. Karena itu kalau dari kacamata bisnis kan agak riskan kalau bongkar rahasia dapur, tapi Ustaz, dan kalau berbicara orang jual madu kan sudah lama nih ditanyepin orang banyak jual madu. Tapi ternyata kita punya rezekinya di situ. Artinya dinikmati, disyukuri, dijalani aja. Sudah seberapa lama Ustaz jualan madu? Kalau ngerintis pertama kita di Oktober 2018. Baru? Ya hampir 2 tahun belum sampai. Kalau di liter kan sudah berapa banyak liter nih? Kalau botol selama ini? Kalau botol itu sudah dekat 2.500. Botol. Ini sudah dalam catatan sudah dalam proses ke angka 3.000 distribusi. Kemudian kalau dihitung dalam bentuk kilo mungkin sudah mungkin 4-5 ton kali ya. Subhanallah. Mungkin ya yang sudah sampai ke konsumen. Itu madu Ustaz? Iya, madu Mas. Madu 4-5 ton bro. Itu ya, kalau diisi ke dalam bak mandi lu kelelep dalam madu. Iya. Apakah ini juga Ustaz konsumsi sendiri nih di rumah? Iya, jadi sebelum kita jual ke konsumen, saya saksi sejarah yang merasakan betapa
madu ini manfaatnya sangat luar biasa. Oke. Kalau Mas Yohan ngikutin FB saya, mungkin kita kan berkawan sudah lama. Itu mungkin 2 tahun sebelum saya jualan madu, anak saya sering saya bawa ke dokter, sering saya bawa ke rumah sakit RSAL. Mungkin sering lihat langganan, langganan kan. Tapi ini sudah 2 tahun Mas. Berbarengan saya jualan ini, anak saya alhamdulillah sudah tidak ke rumah sakit. Walaupun tetap ya Mas ya, artinya ketika ada sesuatu hal yang terkait dengan sakit dan sebagainya, tetap kita bersilaturahim dengan medis karena mereka ahlinya. Tapi imun ini cukup kuat sehingga alhamdulillah sudah hampir 2 tahun. Menarik ketika seorang anak bayi yang langganan rumah sakit, dan saya juga saksi matanya di laman-laman laman FB, tiba-tiba mendadak tidak menjadi langganan rumah sakit. Nah, seperti apa sih penerapan madu dalam mengkonsumsi yang baik, yang benar? Kita akan terus ulik-ulik Ustadz unik satu ini setelah yang mau lewat. Ciao. Asyik menung mikir pelabuhan, kemacuran cari tumpan. Duduk di rumah timbul pikiran, gelisah sampai tak makan. Alamak oi, dia macam gila jahat.